kalah Pak Dadang. Oke, kita akan mulai pertandingannya. Silakan. Ya. Ya, nih kita udah lanjut lagi nih Kak Santo nih ke babak ketiga nih. Ya kita menariknya dari Iren, langkah Iren dulu. Apa yang mau dilakukan, dia mau cari Apakah sama? ya lebih safety kan, dia mungkin butuh remis saja kalau dari 4 babak. Iya. Apa dia mau cari kemenangan lagi? Kita akan lihat. Ya. Kenapakah Mungkin ini? ada masalah di jam. Ada apakah ini? Oh, Oh, udah. sudah Nah sekarang berubah D4. berubah. Kalau tadi E4 sebelumnya sekarang E4. D4 ya Kak ya? Ya di sini mungkin Iren mencoba lebih safety dia permainannya. Iya. Karena dia mungkin ya kalau draw mungkin cukup, atau bisa juga nggak terlalu memaksakan kalau misalnya keadaannya tidak memungkinkan kayak gitu. Nah, ini pembukaan apa nih Kak Santo nih? Sebenarnya ke arah ke London System. Gajah F4 biasa dikenal dipopulerkan sama juara dunia juga, Magnus Carlsen. Selalu London dia pakai ini ya? gajah F4 sekarang. Nggak sesuai normal yang sistem teori yang biasanya. Nah, kuda di D2 terus habis itu bangunannya C3 seperti itu. Dia lebih mengeluarkan buah dulu. Jadi mengembangkan buah-buahnya dulu ya Kak Santo ya? Biasanya kan otomatis dia buahnya perwira pionnya di C4. Tapi dia mencoba buah perwira dulu keluar semua. Baru nanti biasanya mengamankan rajanya ke sayap Bisa raja juga atau kadang sayap kadang rokada panjang, tapi kayaknya kalau di sini Iren pasti mungkin rokada pendek nih jalannya. jadi ke sayap raja gitu ya Sayap Kak ya? raja lebih safety lah kalau di sayap raja. Nah iya bisa dilihat nih Kak Santo di pertahanannya yang dilakukan oleh Pak Dadang juga kudanya duluan nih. Kuda dulu selalu Iya. gajah di C8 yang bermasalah bagi Pak Dadang, gajah di C8 dia Gajah selalu di selapannya. padahal dia tahu kekurangan hitam kekuatannya gajah di C8 itu nggak jalan-jalan dia. Diulang lagi sampai 3 kali partai ini. Cuman bedanya tadi yang pas pegang putih gajahnya di C1, Di C1 ya. sekarang C8. Mungkin lebih suka kuda kali nih Kak Lebih Santo. suka Kayak kuda Kak ya. Santo kan lebih suka Iya, kuda lebih suka ya. kuda karena dia mungkin karena main karokan kan kalau tadi. Memang identik dengan kalau bergaya posisional identik dengan kuda dia lebih suka. Kalau agresif dia lebih suka gajah rata-ratanya. Nah, di sini tadi dijalankan tuh C4 C4 mengancam dia gajah. mencoba agresif nih di Heeh. sini di Padadang. Harusnya B5. Kalau mau sekalian agresif iya, sekalian ya. agresif. Jangan B6 kalau mau keluar gajahnya. B5 B4. B5. Nah, Wah, ya B5 dia benar. mencoba agresif Iya. sekarang. B5. Mencoba lebih aktif gitu ya Kak ya. Bisa gajah B7 atau langsung B4. Atau maju lagi pionnya A5 satu bisa juga. yang pinggir tuh. Maju lagi dua Ya, langkah ada gimana 3 tuh? pilihan di sini mungkin yang secara normal langkahnya. Biar sekalian udah semua aktif. Langsung aktif ya. Kita lihat aja di sini mungkin juga kalau pion yang pinggir sini nah iya kan dijalankan satu langkah Hanam dulu dia takut ada manuver seperti Ke G5 ya? Ke G5 kudanya. gajahnya ya. Ya di sini Kak Ira menjalankan pion E4 nih Kak Santo. Ya, untuk memecahkan posisi di sentrumnya karena sangat kuat kalau D5 C4-nya. Nah, di sini akan pecah di posisinya. D kali E4. Mungkin sih pilihnya kuda D5. Baru nih Oh, gajah gajahnya B7 dikeluarkan. ya. Oke, sekarang aktif gajah di B7. Terbuka Akan- ya akan ininya menarik nih diagonalnya ya. Soalnya gajahnya aktif. Aktif Sebelumnya ya. kan nggak aktif tuh. Pas agak Pasif ya, pasif ya terlalu di pasif. C8 ya. Sekarang lebih aktif nih gajah di B7. Nah ini Ya, mungkin ada pilihan benteng E1 atau menteri E2. Atau bisa juga kuda kali F6. dimakan dulu ya kudanya satu kali ya. Banyak Atau kuda pilihan. kuda E5 nggak bisa. Ya benteng E1 kali Kak Santo ya. Ya, benteng ya kuda kali Oh F6 langsung bisa juga. dimakan. Karena dia buat menempatkan kudanya di E5. Nah, kalau dimakan kudanya ya sementara Padana juga bisa menguatkan di kuda di D5 juga. Jadi sama-sama punya petak buat Ya, kudanya masih- masing-masing ya. Oke, menarik di pembukaan ini. Jadi apa? Padadangnya lebih aktif sekarang buah perwiranya, nggak seperti babak pertama tadi yang terlalu pasif. Ya, kuda E5 otomatis selalu. Petak yang bagus buat kuda putih juga ya Kak Santo ya Selalu di setiap E5 pertandingan ya. harus ada kuda E5 nih. Iren, selalu kuda E5 terus nih. Tadi juga ya ada Iya. kuda E5. Nah kalau bedanya sekarang nggak bisa kuda E4 Nggak bisa. karena gratis nanti. Jadi kudanya harus ke D5. Ya, mungkin di sini gajah A2. Gajah, kenapa nggak gajah G3 tuh Kak Santo? Iya, bisa juga satu pilihan gajah G3. Ya, gajah G3. Ya gajah G3. Dan di sini mungkin kalau Menteri G5 kalau mungkin oke. sekalian aktif ya. Iya, mungkin coba. Menteri G5. Menteri G5 juga nggak bisa diancam F4 kan karena Hmm. tinggal dimakan aja.
Oh, benteng di Oh, Sarapan. benteng dulu. Ini tuh tujuannya B4. Mau B4, jadi B4. bentengnya menjaga pionnya dulu kali Dia Kak Santo mencoba di cari C4. kelemahan putih supaya menukar di pion di C3 dengan B kali C3, B kali C3, nanti titik lemah putihnya di pion di Di C3. pion di C3. gitu. Tapi kalau misalkan itu nanti terjadi tuh Kak Santo, misalkan ada dorongan pion hitam B4 terus dilakukan pertukaran di C3, seandainya tadi terjadi, kan otomatis meninggalkan pion hitam juga sendiri tuh di C4. Iya, otomatis kan karena makanya persiapan di benteng C8 dulu. Nah, dia Iren mencoba A3 dulu. Karena supaya kalau misalnya B4 mungkin benteng di A1 tuh lebih aktif juga. Dia tahu akan pasti kehilangan B4, dia pasti akan maju B4 tujuan hitam strateginya. Tapi Putih mengambil inisiatif di jalur Iya, di jalur di lajur A A ya. di persiapannya. Nah, mencoba dia untuk menangkap pion di C4 kalau dia B4. Apakah masih bisa nih didorong Saya B4? rasa mungkin B4 masih bisa. Karena kuda kali C4, gajah kali G3, F kali G3, nanti ada gajah A6 atau B kali C3. Dan ada pion tumpuk juga ya Kak Santo ya nanti ya Di sini menarik nih, harusnya B4 mungkin pilihannya. Kalau mau coba. Oh, dia Oh, beda. menteri dulu. Menteri F6. Oke, di sini Ada kuda D7, kuda D7 blunder lah. blunder ya karena Blunder garpu. lagi kena kualitas. Double Salah. attack nih. Ya, ada sedikit langkah lemah Menteri F6, langkah blunder daripada Adang. Menteri Ada- F6 jelas blunder lagi kualitas. Jadi di sini kudanya Kak Iren mengancam dua buah Pak Dadang sekaligus ya Kak Santo Iya, ya, mengancam gajah menteri dan mengancam benteng. Menteri, gajah dan benteng juga. Dia paksa Menteri 7 nah sekarang. Nah, di sini udah kalah kualitas. Kalau dimakan saja gajahnya dan Iya. juga dimakan bentengnya. Ya harusnya dimakan gajah kali D6 dulu. Di sini. Ya, Iya. akan dimakan kuda kali F8. Kena kualitas ya Kak Santo ya. Ya, kalau di pertandingan apa resmi harusnya jangan mencet dulu kalau di itu. Ada buah jatuh Ada ya. buah jatuh harusnya diberesin Dibenerin dulu. dulu. Ya, harusnya. Baru pencet jam. Tapi oke lah. Wah, Nah, di ancam sini mati di ada sini. ancaman mati Mau Menteri nih. H7 mati. Iya, ada ancaman mati. Bisa G6 atau F5. Karena kalau kuda F6 dia akan gajahnya kehilangan. Kalau F5 kena pionnya Kak Santo. Iya, Menteri kali G6, 6. Ya G6 langkah. Jadi bertahannya hanya mendorong pion satu langkah di depan raja untuk mencegah skakmat Ya, udah di otomatis langkah G6. H7. Langkah yang terbaik dari hitam. Walaupun dalam posisi ini udah kalah kualitas juga. Dari waktu mungkin ya sedikit unggul Iren, sekitar setengah menit lah. Iya. Kalau waktu mungkin ya dari tadi juga mungkin nggak terlalu jauh sih bedanya. Cuman kalau apa dari tadi karena blunder itu Pak Dadang. Ya mungkin di sini only move ya. Ya Kak harusnya Santo only ya. move G6. Takutnya kesalahan lagi nih seperti yang babak kedua. Padahal langkah only move tapi berpikirnya lama nih Pak. Dewa Kipas. Kak Dadang. Pak Dadang. Iya, Ya G6 ya, oke, G6. udah. Pak Dadang melihat ancaman Ya karena kalau skakmat G6 di nggak H7. kehilangan pion di E6 kalau F5 gitu. Menteri L5 mungkin? Iya. Ingin Iya sih. menyederhanakan posisi juga ya Kak Santo ya? Ya harusnya di sini hitam ya nggak bakal mau diadu nih. Harus menghindar pertukaran. Karena kemauan putih emang terjadi pertukaran lebih banyak karena udah unggul. Iya. Hitam tidak mau nih Kak Santo menukar menterinya. Ya sekarang. Gajah 4 ya. Dengan tujuan gajah kali D5, gajah kali D5, menteri D5 dia akan kehilangan menang satu benteng putih berikutnya. Karena walaupun mengorbankan menteri nantinya Dapat putih juga dapat lagi menterinya menteri ya, lagi karena ada ya. ikatan itu ya. Ikatan benteng. Sini mungkin only move-nya menterinya harus lari kali ya. Benteng D8 mungkin bisa juga. Benteng D8. Dia sambil jalan betul. Benteng D8 nanti dimakan kudanya Kak Santo? Iya, benteng kali D5. Benteng D8 mungkin. Kalau gajah kali D5, benteng kali D5. Nanti berikutnya bisa hitamnya benteng G5. Sambil juga bentengnya jalan kan dari F8 ke D8. Mhm. Kuda Oh, kuda B6. Ah, blunder. dimakan nih gajahnya. Ya, gajah kali B7. menteri Pionnya kali kena B7. lagi. Blunder lagi di sini, menteri kali B5.
kena lagi ya pionnya. Langkah blunder lagi menteri ke B5. Nah sekarang udah jauh lebih unggul Iren, kan udah menang kualitas dan pion juga. Ya, buat mungkin teman-teman yang belum tahu unggul kualitas itu kan Kak Santo, di mana di sini Kak Iren punya menteri 2 benteng dan Pak Dadang menteri benteng kuda. Dan Pak Dadang sudah menyerah lagi, berarti sudah posisi sementara 3 kali kemenangan 3 ya kali Kak kemenangan Santo ya. buat Iren, 3-0. Ya, saya masuk.